البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita sudah masuk di Kitabus Shalah, di Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan masuk di dalam bab sutratil musolli. Sutrah atau pembatas seseorang ketika dia itu sholat. Disebutkan pada pertemuan telah lewat dari hadis Abi Juhaim Ibnu Haris radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lau ya'lamul mar baina yadayil musolli, kalau orang yang melewati, orang yang sedang sholat itu tahu tentang dosa melewati orang yang sholat itu, niscaya dia berhenti selama 40. Tidak disebutkan 40 tahun atau 40 bulan atau bagaimana. Itu lebih bagus lebih bagus bagi dia daripada melewati orang yang sholat. Kemudian disebutkan bahwa dosa orang yang lewat itu lebih besar daripada dosa yang membiarkan orang lewat di depan dia. Jadi seseorang yang dia itu membiarkan orang lewat di depan dia itu juga berdosa, tapi dosanya itu lebih sedikit daripada orang yang lewat tersebut. Kemudian juga disebutkan tentang tingginya, maka tidak ada hadis yang menyebutkan secara mutlak. Ya, yang penting bahwa dia itu adalah seperti muakhiratul rahl. Seperti apa? Seperti akhir dari pelana itu. Kita sebutkan kemarin ya kira-kira 2/3 diro, ya mungkin panjangnya sekitar 25 cm atau 20 cm semisal itu. Kemudian juga hukum tentang menggunakan sutrah ini itu adalah wajib. Walaupun jumhur berpendapat bahwa itu sunnah saja. Dengan dalil hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika di Mina, ya melakukan haji, kepada selain tembok. Ya, di sini menunjukkan apa? Menurut mereka menunjukkan bahwa sutrah itu pembatas itu tidak wajib. Tapi kita sebutkan bahwa ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada selain tembok itu ada kemungkinan menggunakan tongkat atau menggunakan yang lainnya. Demikian juga hadis yang lain yang menunjukkan Nabi memerintahkan. Kemudian berikutnya disebutkan tentang as-sutrah fi Makkah. Sutrah atau pembatas ketika sholat itu, jadi kalau seseorang itu sholat, maka hendaknya dibuat pembatas antara tempat dia sujud itu, ya, sejarak sekitar kambing bisa lewat. Ini demikian. Ya, ini mungkin di depan dia sekitar 1 meter lebih sedikit. Kemudian diletakkan di situ pembatas. Entah dia menghadap tembok, entah dia menghadap tiang, ya, dan semisalnya. Tetapi bagaimana sekarang kalau di Mekah? Sebagaimana diketahui di Mekah itu manusia mereka itu berjubel banyak, tawaf dan sebagainya. Apalagi yang mereka itu dekat dengan Ka'bah. Apa kemudian wajib juga? Disebutkan beberapa ulama menyebutkan bahwa itu tidak wajib. Ya, sebagian mengatakan anna Makkah yajuzu shalah fiha ila ghairi sutrah. Sebagian mengatakan di Mekah itu boleh sholat tanpa sutrah. Sebagian mengatakan seperti itu karena tadi mungkin padat dan semisalnya. Tetapi ulama alam bahwa hadisnya umum. Di Mekah, di Ka'bah, di Masjidil Haram, semuanya adalah wajib untuk kemudian menggunakan sutrah. Lalu bagaimana kalau banyak orang? Disebutkan dengan apa? Dengan bunuh, dengan mendekat. Ya, disebutkan di sini hadis Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di sahihnya. Dan itu adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Ya. Apabila salah seorang kalian itu salat menghadap sutrah, maka hendaknya mendekati. Ya, mendekatinya. La yaqta syaitan alaihi salatu. Jangan sampai syaitan itu memotong salat dia itu. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di sini, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala,
Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Abu Juhaifah yang disebutkan oleh beliau Imam Bukhari, hadis Abu Juhaifah, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Batha wa huwa abtah Makkah fi hajjatihi ila An-Najah. Yang disebutkan di sini tentang permasalahan itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat waktu itu di Mekah, ya, dalam keadaan apa? Di depan beliau itu ada An-Najah, ada tongkat. Nah, demikian. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa untuk kemudian apa? Untuk kemudian tetap di depan dia itu ada pembatas. Kemudian juga kalau kemudian banyak orang untuk mendekati tembok atau mendekati, ya, ini pembatas, sehingga orang melewati di belakang dia, boleh seperti itu. Walaupun itu semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, ini bertakwalah Allah yang kalian mampu. Kalau di Mekah itu orang banyak, dia tawaf itu. Dan disunahkan kalau seorang itu kemudian tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu, ketika selesai itu 7 kali putaran, maka disunahkan di situ nanti sholat. Ya, untuk sholat yang dia itu dekat dengan makam Ibrahim. Padahal di situ banyak orang tawaf. Lalu bagaimana? Dia mencari kemudian apa? Pembatas. Kemudian kalau ada orang lewat, dia mendekati pembatas itu, paham? Sehingga manusia tidak lewat di depan dia, walaupun dia dengan sutrahnya itu mungkin menempel. Ya, demikian disebutkan. Yang penting adalah dia berusaha tetap untuk kemudian apa? Untuk kemudian depan dia itu ada sutrah. Karena hadisnya adalah umum. Kita di dekat Ka'bah ataupun di Masjidil Haram ataupun di Mekah ataupun di tempat kita sekarang ini, bahwa untuk menggunakan sutrah itu adalah wajib dan itu adalah yang benar. Kemudian berikutnya hadis nomor 223. Wa Nabi Dar radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatal mar'i al-muslimi, memotong salatnya seseorang muslim, idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahl, apabila tidak ada di depan dia itu seperti apa? Mu'akhiratur rahl, belakang dari pelana itu. Yaitu apa yang memotong salat seorang? Maksudnya di sini adalah salat seseorang itu bisa terpotong, memotong. Dan nanti disebutkan memotong yang benar adalah memotong salatnya dalam hal batal salatnya. Sebagian mengatakan bahwa qat' di sini adalah nuksan, di sini adalah nuksanul ajr, kurangnya pahala. Tetapi yang benar adalah batal. Ya, demikian. Apa itu yang membatalkan seorang? Yang membatalkan seorang itu ketika sholat, kemudian dia sudah menggunakan sutroh, ya, atau mungkin tidak menggunakan sutroh, tetapi kemudian lewat di depan dia itu apa? Di sini disebutkan 3. Al-mar'ah, perempuan. Nanti akan disebutkan bahwa perempuan di sini maknanya adalah perempuan yang sudah haid. Wal himar, demikian juga, ya, ini keledai. Wal kalbul aswad, demikian juga kalb, anjing hitam. Al hadis, ini hadis secara umum. Wa fihi, di dalamnya ada tambahan al kalbul aswad syaitan, anjing yang hitam itu adalah setan. Anjing hitam itu adalah setan. Akhrajahu Muslim, sebuah Imam Muslim di sini. Walahu, demikian juga sebuah oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahuhu dunal kalb, semisal itu tidak ada tambahan anjing. Tetapi yang lengkap tadi, ya, lebih sempurna. Wali Abi Dawud wa Nasai, semua Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasai. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disahihkan, ya, yang benar itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Walaupun zahirnya itu adalah sahih, tetapi apa? Tetapi Syu'bah telah menyelisihi ulama yang lain. Ketika Imam Syu'bah ini mengatakan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Syu'bah ini menyelisihi ulama yang lain. Di antaranya Sa'id bin Abi Arubah, demikian juga Hisham As-Dustuwai, demikian juga Hammam. Semua mengambil dari Qatadah dan itu menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini namanya apa? Ya, ini bisa dikatakan bahwa itu adalah syadz. Riwayat Abdullah bin Abbas yang datang dari Syu'bah ini menyelisihi 3 ulama yang lain, perawi hadis yang lain, yang thiqah juga. Ya, jadi kalau 3 orang menyelisih satu dikatakan dengan syadz. Jadi ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi sebagian para ulama mengatakan berarti hukumnya adalah hukum rafa, seperti ucapan Nabi SAW.
Apa itu tambahnya? Nahuhu semisalnya duna akhirhi, tanpa tambahan di akhirnya. Wa qayyadal mar'ah bil haid, dan mengikat perempuan dengan perempuan yang haid. Demikian. Jadi demikian. Walaupun mauquf ya, tetapi ulama mungkin hukumnya adalah hukum yang marfu. Berarti perempuan di sini maksudnya adalah perempuan yang sudah haid. Jadi tiga perkara ini yang membatalkan sholat seseorang. Kalau kita sholat ya, kemudian ada istri kita yang melewati kita atau yang semisalnya, maka itu apa? Maka ini adalah batal sholatnya. Kemudian disebutkan di sini, apakah memotong sholat di sini? Apakah berarti batal atau bagaimana atau mengurangi saja? Disebutkan bahwa di sini memotong adalah memotong apa? Memotong maksudnya adalah batal. Ya, maksudnya adalah batal. Sebagian mengatakan anahu la yaqta' shalah syai', bahwa salat itu tidak terpotong dengan sesuatu pun. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian mengatakan bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau itu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tidur. Dijawab bagaimana? Dijawab bahwa ini tidak lewat. Ya, tidak lewat, dan Nabi pun waktu itu disebutkan salat seperti itu karena apa? Karena rumahnya adalah sempit. Ini demikian disebutkan. Jadi kesimpulannya adalah memotong di sini adalah memotong dalam keadaan batal. Anahu yaqta'u shalah, ya, bahwa itu adalah memotong salat dia itu. Dan ini pendapat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian juga Ibnu Hazm. Ya, ini demikian. Kemudian berikutnya bahwa apa? Sutratul imam, sutrohnya imam itu ketika kita sholat ya, kemudian imam sudah mempunyai sutroh, maka itu adalah apa? Itu adalah sutroh liman khalfahu, sutroh untuk orang yang di belakangnya. Jadi kalau kemudian ada makmum dia itu batal kemudian melewati shaf, maka ini tidak bermasalah, tidak mengapa. Kemudian berikutnya hadis nomor 226. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang kalian salat menghadap kepada sesuatu yang membatasi dia dari manusia, yakni sutra. Dia sudah sholat, kemudian sudah menggunakan sutra. Fa'arada ahadun ayyastaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang ingin untuk melewati di depan dia. Jadi kalau kita sholat sudah menggunakan sutra ini, ya, kemudian ada orang yang ingin lewat di depan kita, fal yadfa'hu, hendaknya kita untuk menahan dia, jangan melewati sholat, jangan melewati kita yang sedang sholat. Fa'in aba, apabila dia itu menolak, tetap mau lewat, fal yuqatilhu, maka hendaknya dia itu yuqatilhu. Disebutkan ya bahwa yuqatil di sini yaitu apa? Mudafa'ah, menolak saja, menolak didorong itu saja. Bukan artinya adalah bisayf dengan menggunakan pedang, ya, dengan membunuhnya, tidak sama sekali. Jadi kalau dia kemudian menolak, maka doronglah. Fa'inama huwa syaitan, maka itu adalah syaitan. Muttafaqun alaih. Jadi orang itu adalah syaitan. Demikian Nabi menyebutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa'innamahul qarin, sesungguhnya bersama dengan dia itu qarin. Bersama dengan orang yang lewat itu ya, dia bersamanya itu qarin. Sebutkan qarin itu ya dari jin. Demikian sebagian menyebutkan. Wallahu a'lam. Ini al-qarin ya, ini demikian. Mereka menyebutkan itu adalah apa? Jin yang bersama dengan dia itu. Jadi apa? Di sini menunjukkan bahwa hendaknya kita untuk menghalangi orang yang akan melewati kita ketika kita ini dalam keadaan sholat. Subhanallah, Ibnu Rajab, ya, beliau punya buku juga namanya Fathul Bari. Ya, ini berkata para sahabat Syafi'i, yadfahu daf'a sha'il bil asal fal asal. Ya, ini dia menghalangi orang yang akan lewat itu dengan ringan kepada yang lebih ringan. Jangan kemudian langsung dipukul dan sebagainya. Wa yazidu bihasbil hajat, menambah dengan sesuai keperluan. Demikian ya. Jadi jangan langsung dipukul, jangan. Jadi sedikit-sedikit. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di Tamhid bahwa mana faliqatilhu al-murad bil muqatalah al-mudafa'ah. Maksudnya adalah menghalangi dia. Ya, demikian maknanya. Qala wa asmu ala annahu la yuqatilhu bisayf. Ijma' para ulama bukan maknanya dengan menggunakan pedang. Nah, demikian. Jadi jangan dengan menggunakan pedang ketika menghalangi orang tersebut. Kemudian bagaimana hukum menghalangi orang
yang mau lewat di depan kita ketika sholat, hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana dohir hadis tadi, hukumnya adalah wajib. Apakah binatang juga untuk kemudian kita menghalangi dia ketika mau lewat? Ya, disebutkan di sini. Ya, tadi kita sebutkan sebenarnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sebagaimana di Sahih Musnad, saya mau menyebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat, anasyah aradat antamur baina yadayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kambing yang ingin lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta alzaqa batnahu bil haid. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau maju sampai apa? Sampai mendekatkan perutnya itu ke tembok. Sampai seperti itu. Ya, ini kambingnya lewat di belakang beliau. Ya, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 227. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, ya. Disebutkan bahwa itu muttarib, goncang. Demikian juga gurunya Ismail bin Umayyah majhul, tidak diketahui. Demikian. Kesimpulannya adalah hadis ini adalah muttarib, goncang. Demikian juga gurunya Ismail bin Umayyah tidak diketahui keadaannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, hendaknya dia menjadikan di depan dia itu sesuatu. Fa ilam yajid, kalau tidak mendapatkan sesuatu, falyansib asa, maka hendaknya dia menegakkan tongkat. Fa ilam yakun falyahutta khattan, kalau tidak ada maka hendaknya membuat garis. Inilah dalil sebagian mengatakan boleh menggunakan garis. Kita lihat kan itu sebagian shop itu dibuat garis seperti itu di, ya, ini karpetnya. Dalilnya ini Ibnu Hajar mensahihkan di sini, menghasankan di sini. Tsumala yadurru, kemudian tidak membahayakan. Ma yamurru baina yadayhi, apa yang melewati di depan dia itu. Kalau sudah membuat garis tidak masalah berarti. Walaupun di situ ada lewat di depan dia dan sebagainya, tidak membahayakan. Yang penting sudah berusaha membuat garis. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Soal Imam Ahmad, Ibnu Majah, demikian juga soal oleh Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama, tidak benar orang yang menyangka annahu muttarib, bahwa itu adalah goncang. Ya. Bal huwa hasan, bahkan dia itu hasan. Ibnu Hajar mengatakan di sini adalah hasan, tapi dhaif tadi kita sebutkan. Jadi tidak cukup, kesimpulannya tidak cukup untuk menggunakan garis, ya, demikian. Kemudian juga disebutkan boleh untuk kemudian menggunakan apa? Menggunakan mungkin depan dia itu binatang yang dia itu lagi diikat, boleh dijadikan sutra. Demikian juga hendaknya sutra itu di depan dia. Kemudian berikutnya yang terakhir hadis nomor 228. Hadis ini lemah karena di situ ada Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani. Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani dia dhaif, lemah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u shalah syai'un, tidak sesuatu pun memutuskan salat. Wadra'u mastata'tum, maka tahanlah yang kalian itu mampu. Akhrajahu Abu Dawud wa bi sanadihi dha'fun. Semua lima Abu Dawud dan sanadnya, di dalam sanadnya ada lemah. Dan sudah kita sebutkan bahwa ada yang membatalkan salat, ya, yaitu apa? Perempuan tadi yang sudah haid, demikian juga keledai, demikian juga anjing hitam. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.